Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Farizal di Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Bandung dengan NPM 102.2022.0087. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Peningkatan Kemampuan Public Speaking Santri di Muallimin Pesantren Persatuan Islam Pejagalan Bandung melalui kegiatan ihtifal. Masuk pada poin pertama, latar belakang. Pada era global saat ini, kemampuan public speaking telah menjadi keterampilan fundamental yang tidak dapat diabaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebuah survei global mengungkap bahwa sekitar 75% orang mengalami kecemasan berbicara di depan umum atau bisa disebut glosofobia. Fenomena ini menyebabkan individu kehilangan peluang besar dalam karir mereka. Pesantren Persatuan Islam sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan representasi dari model pendidikan yang memahami pentingnya pengembangan kemampuan komunikasi para santrinya. Salah satu program unggulan yang menarik perhatian dalam konteks pengembangan kemampuan public speaking adalah kegiatan yang dikenal dengan istilah ihtifal. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana strategi pesantren dalam meningkatkan kemampuan public speaking santri mualimin melalui kegiatan ihtifal. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk kegiatan ihtifal, yang kedua bagaimana peran kegiatan ihtifal ini, dan yang ketiga bagaimana strateginya, dan yang keempat bagaimana hasil dari kegiatan ihtifal ini. Adapun tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui bentuk kegiatan ihtifal, untuk mengetahui peran kegiatan ihtifal, untuk mengetahui strategi peningkatan, dan untuk mengetahui hasil dari kegiatan ihtifal. Adapun jenis dan metode penelitiannya, jenis penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun metode penelitiannya adalah metode penelitian field research atau bisa disebut dengan metode penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah wawancara. Metode penelitian ini menggunakan metode wawancara purposive sampling dalam menentukan informan, di mana informan dipilih secara sengaja berdasarkan pengetahuan mereka terkait subjek penelitian. Yang kedua, observasi. Observasi ini menggunakan observasi partisipan, di mana peneliti meminta izin kepada subjek yang akan diteliti. Yang ketiga, dokumentasi. Ada dua kategori foto yang dihasilkan, yaitu foto orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti. Penelitian ini selaras dengan teori retorika Aristoteles, yaitu lima hukum retorika atau bisa disebut dengan The Five Canon of Rhetoric, yaitu yang terdiri dari inventio, disposio, locatio, memoria, dan pronuncio. Adapun bentuk kegiatan ihtifal di Pesantren Persatuan Islam Pejagalan Bandung adalah bentuk kegiatan ihtifal merupakan program mingguan yang memiliki capaian utama untuk melatih kemampuan dakwah, pidato, mental, dan keterampilan berbicara di depan umum para santri. Kegiatan ini bersifat dinamis dalam hal jadwal pelaksanaan, namun saat ini secara konsisten diadakan pada hari Kamis pagi. Kegiatan ihtifal tidak hanya berfokus pada latihan berdakwah, akan tetapi juga melibatkan proses perencanaan yang terstruktur dengan adanya MC, pembaca Al-Quran, pemateri, dan juga sambutan tausiah dari Al-Ustadz, dan latihan khutbah atau ceramah dalam berbagai bahasa seperti Arab, Inggris, Sunda, serta pengumuman dan pelaporan kegiatan mingguan santri. Adapun peran kegiatan ihtifal ini adalah sebagai wadah atau laboratorium efektif dalam membentuk santri yang percaya diri, terampil berbicara, dan siap menyebarkan dakwah Islam di masyarakat. Adapun strategi yang digunakan oleh santri mualimin adalah yang pertama strategi manuskrip, biasanya digunakan oleh santri pemula meskipun beresiko lupa dan membuat audiens merasa bosan karena pembicara hanya terikat pada teks. Yang kedua adalah strategi memoritir, meskipun beresiko lupa, banyak santri yang menggunakan metode ini saat menjadi pemateri di ihtifal. Yang tiga adalah strategi impromptu atau mendadak. Yang keempat adalah strategi ekstemporan. Strategi ini sering digunakan oleh santri yang sering tampil di ihtifal karena tidak tergantungan pada naskah, hanya menyusun poin-poin penting saja. Jadi kesimpulannya adalah dari empat tersebut, strategi mendadak itu kurang populer di kalangan santri. Kegiatan ihtifal ini menerapkan The Five Canon of Rhetoric dari Aristoteles. Yang pertama, inventio. Pada tahap ini, santri mencari ide dan materi dari berbagai sumber seperti buku, media sosial, dan lain-lain. Yang kedua, dispositio. Pada tahap ini, santri menyusun pidato dengan struktur yang jelas seperti pengantar, argumen, dan penutup. Yang ketiga, locatio, yaitu pada tahap ini, santri menggunakan bahasa yang tidak menyinggung dan sesuai nilai agama. Mereka juga dapat mengabsenkan diri dari berbagai bahasa seperti Indonesia, Arab, Inggris, Sunda, dan lain-lain. Dapat memoria, santri menghafal materi untuk memastikan penyampaiannya lancar. Beberapa santri menggunakan catatan kecil sebagai panduan jika lupa saat tampil pada ihtifal. Yang kelima, pronunciatio. Santri dilatih untuk memperhatikan elemen-elemen ini agar pidato mereka lebih menarik dan efektif. Hasil dari kegiatan ihtifal ini yang pertama itu melatih keberanian, meningkatkan rasa percaya diri, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kesimpulan, bentuk kegiatan ihtifal merupakan program mingguan meliputi MC, pembaca Al-Quran, khutbah, ceramah, pidato dalam berbagai bahasa, tausiah ustadz, dan pelaporan kegiatan mingguan dilaksanakan rutin setiap Kamis pagi pukul 7 hingga pukul 8. Peran ihtifal ini sebagai laboratorium atau wadah komunikasi para santri.
Setelah strateginya meliputi mencari bahan, memahami materi, menghafal naskah, praktek pidato, serta evaluasi menggunakan metode manuskrip, memoritor, dan impromptu dengan pendekatan The Five Canal Rhetoric yang terdiri dari inventio, disputatio, eloquentio, memoria, dan pronunciatio. Hasil efektif meningkatkan kemampuan public speaking santri. Sekian yang bisa saya paparkan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.